Bab 146. Rasa penasaran itu pun langsung bertambah besar. Banyak sekali yang bercokol dalam kepalanya. Lelaki tampan itu pun langsung mendudukkan tubuhnya, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kenapa ia malah berada di dalam kamarnya sendiri? Bukannya di kamar sang istri. Perlahan-lahan, ayah dari calon 3 bayi itu pun langsung membawa pikirannya untuk fokus. Ia mencoba mengingat semua kejadian semalam. Dan, "Bang!" seru Sally yang malah tiba-tiba menerobos masuk ke dalam kamarnya. Dia malah ngelamun. Sally bangunin dari tadi nggak bangun-bangun. Dikirain pingsan, abang. Braga pun masih mencoba fokus mencerna semuanya. Bahkan ucapan Sally pun hanya terdengar sebagai angin lalu baginya. "Sally, udah bangun belum Bang?" Braganya tanya Diva yang tidak lama kemudian juga masuk ke dalam kamar Braga sebab sang sahabat sudah masuk terlebih dahulu. Sejurus, pandangan gadis cantik itu tertuju pada Braga yang masih duduk linglung di tempatnya. "Malah bengong, tuh," seru Sally. "Kayaknya kerasukan deh." Kening Diva pun berkerut. "Masa sih? Bisa jadi." Dua sahabat itu pun saling pandang, memikirkan sesuatu dalam otak kecil mereka masing-masing. Semalam abang bukannya ngusir Niar dari kamarnya Naura biar dia bisa sekamar sama istrinya itu. Sally mengerutkan keningnya dalam-dalam, mencermati ucapan Diva. Iya juga sih. Kok malah ada di kamarnya sendiri, iya. Diusir kali sama Naura. Kata diusir yang Diva ucapkan membuat trigger di kepala Braga. Ia kontan mengingat semuanya. "Oh, itu kok kasurnya Bang Braga basah-basah, iya. Iya lagi." 92. Braga pun membawa pandangannya ke arah dua gadis di depannya. "Ngapain kalian di sini?" tanya Braga yang mendadak emosi. "Ayo keluar." Abang ngompol, iya?" tanya Sally yang malah penasaran. "Tumben banget bangun paling siang. Mimpi apa sih semalam sampai-sampai dibangunin berulang kali nggak bangun-bangun?" Dada Braga kontan bergemuruh. Bagaimana tidak? Semua yang dialaminya tadi malam ternyata hanyalah mimpi. Saking merindunya ia akan sentuhan Naura, sampai-sampai harus bermimpi seperti itu. "Masa ngompol sih, Sel?" tanya Diva menganalisa. Bagaimanapun yang berbau hal dewasa, otaknya langsung berubah pintar. "Itu bukannya mimpi basah. Anjir." Pekik Sally tertahan melihat ke arah Diva. "Iya juga, iya." Hahaha. Menurut Diva iya sih. Abang masih linglung karena lagi mencerna semuanya, Sel. Dia kira mimpi tadi malam itu kayak nyata gitu, udah iya-iya sama Naura. Sally pun tertawa cekikikan. "Abang mimpi jorok ya sama Naura? Pasti udah mikir yang enggak-enggak." Hahaha. Braga pun naik pitam. "Keluar, Sally," seru Braga. Diva keluar. Marah. "Ya udah, cepetan siap-siap, Bang. Semua orang udah pada nunggu di meja makan. Cuma nungguin abang aja buat sarapan. Buruan. Naura nggak boleh telat makan, Bang." Braga langsung mendengkus kasar. "Iya, Sally. Bisa kamu kelaur sekarang?" "Iya.
Sally pun langsung memberengut sebal. Ayo, Div. Bentar lagi kita bisa diterkam ama singa yang lagi bangun dari mimpi indahnya itu. Iya, Sel. Yuk. Dua gadis cantik itu pun melangkah keluar dari kamar Braga. Namun sebelum Sally menarik pintu, ia kembali menoleh pada sang kakak. Buruan ya, Bang. Abang harus lihat Naura pagi ini. Dia cantik banget, tahu. Kali aja bisa jadi bahan mimpi nanti malam. Hahaha. Braga langsung mengambil bantal di sampingnya. Melemparkan ke arah adik kandungnya tersebut. Nggak kena, Woli. Mode Sally yang sedang degil pun membuat lelaki tampan itu kesal setengah mati. Ia raup wajahnya berkali-kali guna memfokuskan pikirannya kembali. Sial. Makinya, kesal bukan main. Bisa-bisanya ia mimpi basah di saat seperti ini. Padahal jelas-jelas Naura mengusirnya tadi malam, saat ia mencoba untuk mencium bibir wanita itu. Bahkan ia mendapatkan sebuah door prize yang sangat membangunkan. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Mas Braga jangan kurang ajar sama Naura ya, Mas. Seru gadis itu semalam. Kenapa malah cium-cium Naura? Keluar. Sekali lagi Braga meraup wajahnya untuk kesekian kali mengingat kejadian pengusiran itu. Frustasi dengan apa yang dia alami. Padahal jelas-jelas ia kembali ke kamarnya sendiri dengan keadaan sadar, sesadar-sadarnya. Ya, mungkin akibat kelelahan berjam-jam menyetir menuju puncak membuat tidurnya begitu pulas, begitu ia merebahkan punggungnya di atas tempat tidur. Alam bawah sadarnya masih membawanya ke dalam suasana romantis yang sempat ia cecap sesaat ketika bisa melumat bibir manis istrinya, walau berakhir dengan sebuat 93. Tamparan. RGGGH. Sial. Bisa-bisanya lo, Braga. Umpat lelaki itu pada dirinya sendiri. Turun dari tempat tidurnya, lelaki itu bergegas menuju kamar mandi. Lah tidak ingin perut istrinya itu kosong terlalu lama. Wah, udah ganteng banget abang gue. Seru Sally saat akhirnya Braga ikut bergabung di kursi meja makan panjang tersebut. Sudah tertata berbagai jenis sarapan yang menggugah selera di sana. Wangi. Seru Diva saat merasakan aroma maskulin Braga menyebar memasuki indera penciumannya. Sedangkan Naura, yang sedari tadi sudah tidak tenang merasakan pening mulai mengganggu pun ikut merasakan ketenangan yang sama ketika menghidu aroma lelaki yang kini duduk di sebelahnya ini. Sungguh, kecanggungan itu pun kini melanda dada Naura. Entah bagaimana ia bisa menamparkan suaminya tadi malam dengan begitu keras, saat lelaki itu mencoba mencium bibirnya. Bayangan Indira pun langsung masuk ke dalam otaknya. Ia spontan saja melakukan hal itu. Bolehkah ia meminta maaf nanti? Tidak. Biarkan saja. Braga memang harus diberi pelajaran agar semua itu menjadi sangat berharga. Ia ingin Braga tahu, bahwasanya menunjukkan kalau memang ia tidak memiliki perasaan terhadap orang lain tentu bukan seperti itu caranya. Bukan mencium mantan dengan dalih melecehkan. Banyak cara selain yang Braga pilih sebenarnya. Tapi di antara perdebatan panjang semalam, setidaknya satu fakta sudah terkuak. Braga tahu kalau dirinya tidak amnesia. Dia hanya berpura-pura. Dan hal yang sedikit melegakan lainnya adalah, ia puas bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya tadi malam dengan terbuka. Setidaknya, gulungan benang kusut yang menjejal dalam dadanya bisa sedikit terurai. Ayo, Non, sarapannya segera dimakan. Khawatir akan dingin.
Bowarti, selaku pengurus dapur yang bekerja di Villa Braga itu langsung mempersilakan semua orang untuk segera menyantap makanan mereka. "Siap, Bo," seru Sally bersemangat. Yuda sampai terkekeh dan mengusap kepala istrinya itu penuh sayang. Bikin iri aja perlakuan Kak Yuda," bisik Diva tepat di samping telinga Sally. "Makanya, buruan ajakin Dedi lo nikah, Div. Kapanpun dimanapun halal, lo bisa mesra sama suami lo." Diva pun mencebikkan bibirnya. "Masih kecil, Sally. Nanti aja kalau udah lulus sekolah. Anak kecil yang hobi bikin anak kecil, iya." Celetuk Sally yang membuat keduanya terkikik-kikik geli. "Ya gimana, ya. Habisnya enak banget tahu." Ketagihan Diva tuh. Ini juga udah kangen banget sama Dedi. Andai Dedi ada di sini, Diva yang bakal makan dia duluan nanti malam. "Halo, Loah. Di luar negeri dia, kan? Udah di Indo, Sel. Tapi masih banyak kerjaan." Sarapan pagi yang berlangsung hangat itu pun berlangsung seperti sarapan-sarapan pada umumnya. Mereka saling ngobrol kecil dan bertukar cerita. Sampai pada akhirnya sesosok yang tidak pernah diundang kehadirannya berjalan beriringan dengan Niar yang sedari tadi sudah menunggunya di pelataran depan villa. "Non Naura, ini lo uncle Dev-nya, Non. Sengaja beliau nyusulin ke sini karena pengen kenalan sama Non Naura." 94. Semua mata pun tertuju pada lelaki bertubuh tinggi tegap yang tidak jauh berdiri di depan mereka. Wajahnya yang rupawan bisa membius siapa saja yang melihatnya. Terutama Diva, gadis bermata indah itu gelagapan luar biasa. 95. "Tuan, ini Non Nauranya," ucap Niar membawa lelaki itu mendekati Naura. "Oh, ya," ucap leke itu memastikan, sejurus kemudian menoleh pada sang keponakan, mengulurkan tangannya untuk berkenalan. "Davian. Justin Davian. Tentu ayahmu sudah memberitahu tentang diriku, Naura." Naura buru-buru langsung berdiri, menyambut uluran tangan dari adik ayahnya tersebut. "Naura, uncle." Sumpah demi apapun lidah Naura sangat keluh. Ia bingung harus memanggil apa terhadap pamannya ini. Davian terkekeh kecil. "Panggil Dev saja kalau kamu kurang nyaman, Naura, tidak masalah." "Iya, Dev." Antara kebiasaan dan budaya, Naura sungguh canggung. Kebiasaan memanggil yang lebih tua menggunakan imbuhan membuatnya bingung. Ingin menyebutnya uncle lidahnya terlalu kaku. Maka opsi terbaik adalah memanggilnya dengan nama. Sebab orang barat lebih suka dipanggil nama saja. "Wah, ganteng banget uncle-nya Naura," seru Sally. "Iya, kan Div?" Diva yang biasanya akan langsung nyambung ketika sudah membicarakan tentang lelaki tampan, tumben-tumbennya malah melamun. "Woi, onta," seru Sally memanggil Diva yang hilang fokusnya. "Iya, kenapa?" "Itu lihat. Uncle-nya Naura, lo lihat, kan? Ganteng banget asli." Diva pun menoleh takut-takut. Sebab ia tahu benar siapa lelaki itu. "Iya, Sel. Ganteng banget. Tingginya itu loh, say." Yuda yang melihat betapa antusiasnya sang istri langsung menegurnya dengan lembut. "Dal, suami kamu ada di sebelah kamu lo ini, bukan makhluk halus saya. Nggak takut kamu aku cemburu." Sally pun meringis. "Emangnya Kak Yuda bisa juga cemburu?" tanya Sally menggoda. "Menurut kamu,
Tanya Yuda. Kecuali yang kamu puja-puji itu perempuan, baru saya nggak akan cemburu. Iya, deh, iya. Maaf, ucap Sally tulus. Yuda pun tersenyum. Mengusap kepala sang istri penuh sayang. Nggak apa-apa, kagum boleh, suka jangan. Ingat, kamu sedang proses dihamili oleh seorang suami. Kalau diberi kesempatan jadi ibu, nggak boleh nakal lagi. Sepasang mata bulat Sally langsung melebar mendengar bisikan nakal itu. Dih. Kak Yuda ih. Yuda tertawa kecil, kini mengusap punggung ramping istrinya itu dengan gerakan naik turun. Nah, Tuan. Ini sahabatnya Non Naura, namanya Non Sally. Dev pun memperkenalkan pada Sally. Halo Sally. Hai Mister. Dev terkekeh mendengar panggilan itu. Terlalu formal baginya. Just call me Dev, Sally. 96. Sally kembali meringis. Oke Dev. Setelahnya Dev juga berkenalan pada Yuda dan yang lainnya. Hanya satu orang saja yang belum. Yang sedari tadi berusaha menyembunyikan dirinya. Nah, ini juga sahabatnya Non Naura, Tuan. Namanya Non Diva. Sejenak, Diva enggan memalingkan wajahnya. Pasalnya, ia tidak pamit pada lelaki yang selama ini telah memberikannya kehidupan itu. Sekarang, ia malah ketahuan berada di sebuah villa bersama teman-temannya. Entah hukuman apa yang nanti lelaki ini berikan padanya. Div. Seru Sally yang langsung mencubit perut gadis itu. Ah, Sally. Sakit, tahu. Itu, loh. Dev mau kenalan sama kamu. Masa dianggurin dari tadi tangannya? Iya, iya. Diva yang sedari tadi menyembunyikan wajahnya pun akhirnya mau tidak mau bertemu tatap dengan lelaki tampan di depannya itu. Diva. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tampak sekali banyak pertanyaan yang siap diajukan pada Diva nantinya. Padahal bukan tanpa alasan Diva melarikan diri dan mau diajak liburan sejauh ini. Itu ia lakukan karena sedang berada dalam mode silent treatment. Dev. Jabatan tangan itu pun tidak langsung terlepas. Masih saling terpaut untuk beberapa saat. Sampai pada akhirnya sebuah deheman seorang Sally melepas jalinan itu. Udah, Div, nanti nyetrum kalau lama-lama salamannya. Diva mengerucutkan bibirnya. Kembali dalam mode diam dan kembali memakan sarapannya. Setelahnya, ia dan Dev seperti dua orang yang tidak pernah saling mengenal. Tuan Dev. Duduk di sini aja, di depan Non Naura, ucap Niar memberitahu. Oke. Dev pun duduk tepat di depan keponakannya itu. Menyantap sarapan bagiannya dan mulai mengobrol dengan semua orang. Oh, ya, Naura. Minggu depan aku akan terbang ke Swiss. Barangkali kamu mau ikut. Nenek dan kakekmu pasti akan senang jika kamu datang. Naura yang masih mengunyah makanannya pun berpikir sejenak. Braga ingin menimpali, namun ia masih menahan diri. Aku harus tanya ke papa dulu, Dev. Lelaki tampan itu tersenyum menampakkan lesung pipinya. Papamu akan langsung mengizinkan kalau aku yang mengajakmu. Udara di sana sangat bagus. Kita bisa melihat pegunungan Alpen dan tempat-tempat menakjubkan yang lain. Pasti menyenangkan. Sejujurnya, Naura mau saja. Ia memang terlalu penat berada di Indonesia. Semuanya penuh dengan luka dan
97. Trauma. Barangkali ia memang butuh pindah dari tempat ini. Nanti akan aku pikirkan, Dev. Aku juga sangat ingin berlibur. Menghilang dari hal-hal yang menyesakkan mungkin akan menyenangkan. Diam-diam, Braga mengawasi Naura dengan intens. Ia ingin menarik istrinya ini lagi ke dalam kamar dan membicarakan semuanya. Ia tidak akan mengizinkan wanita ini pergi kemanapun tanpa dirinya. Tidak akan. Ide bagus. Mom and Dad pasti senang melihat cucunya datang.